Gang Tai datang ke istana Mun yang dulu pernah ia datangi saat masih kecil. Saat itu ia berusaha memberikan bunga kepadanya. Saat Gang Tai datang bagaikan putri kerajaan Mun telah menunggu Gang Tai di balkon istananya. Ketika masuk, Gang Tai melihat jika kakaknya sedang tertidur karena mabuk. Gang Tai pun kemudian menghampiri Mun Yang. Mun Yang menanyakan sejak kapan Gang Tai menyadari jika dirinya adalah gadis masa lalu yang Gang Tai sukai. Gang Tai berkata sejak awal pertemuan mereka, ia telah mengetahui jika Mun Yang adalah gadis dari masa lalunya. Mendengar itu, Mun Yang kembali menanyakan alasan kenapa Gang Tai selalu menghindari serta mengabaikannya. Gang Tai berkata jika dirinya merasa bersalah karena dulu ia pergi begitu saja seperti seorang pengecut setelah Mun Yang menyelamatkan hidupnya, ketika dirinya hampir tenggelam di kolam es. Mun yang mendengar itu kemudian menanyakan tentang perasaan Gang Tai sekarang, apakah sama seperti dulu. Gang Tai mengatakan jika dirinya tak mempercayai cinta. Karena pada akhirnya ia harus pergi untuk menjalani hidup bersama kakaknya. Gang Tai pun berharap agar Mun Yung mengerti lalu ia pergi dari sana. Mun yang tak mau kehilangan Gang Tai berusaha membujuknya, bahkan ia sampai mengancam jika berani meninggalkannya. Tiba-tiba Mun Yang terjatuh dari tangga. Gang Tai yang melihatnya langsung menangkap lalu memeluknya. Setelah melihat kakaknya terbangun, Gang Tai berniat pergi dari sana. Tetapi ternyata Monyong sudah menyiapkan rencana kontrak dengan kakaknya, yang mengharuskan kakaknya tinggal di sana sebagai penggambar cerita dongeng karangannya. Hal itu membuat Gang Tai marah dan berusaha merebut surat kontrak yang dipegang oleh kakaknya itu. Tetapi kakaknya itu marah hingga memukul Gang Tai. Ia menganggap jika Gang Tai memperlakukannya seperti barang. Tak mau bertengkar dengan kakaknya, ia pergi dari meninggalkan kakaknya di sana, karena ia masih tidak mau tinggal di rumah Mun Yang. Sementara itu kakak Gang Tai terlihat merenung di istana Mun Yang karena telah bertindak kasar kepada Gang Tai kakaknya. Keesokan harinya Ibu Nuri yang tak melihat santai. Ia menanyakan hal itu kepada Gang Tai. Gang Tai menceritakan semua yang terjadi pada kakaknya. Ibu Nuri mengatakan bahwa yang dilakukan santai kakaknya adalah sebuah kebaikan yang seharusnya bisa didukung. Mendengar semua itu, akhirnya Gang Tai memutuskan untuk tinggal di istana Mun Yang. Walaupun dirinya tinggal di sana hanya untuk menemani kakaknya. Sementara itu Nuri yang menyadari jika Gang Tai dan kakaknya tak ada bertanya kepada ibunya. Ibu pun berkata jika Gang Tai sudah pindah ke istana Mun Yang. Mendengar semua itu Nuri merasa dirinya telah ditikung oleh Mun Yang. Gang Tai terlihat tersenyum ketika kakaknya kegirangan waktu Mun Yang memberikan kamar pribadi untuk mereka berdua. Kehadiran Gang Tai dengan kakaknya membuat Mun Yang, dirinya yang dulu sering bermimpi buruk kini tak terjadi lagi, bahkan suasana rumahnya menjadi lebih cerah. Seperti biasanya yang selalu kram karena kini aura rumah berubah. Suatu saat ketika Mun Yang sedang sendiri, dirinya merasa ada seseorang yang mengawasinya. Ketika ia mengikuti orang itu, ternyata itu adalah seorang pasien di rumah sakit. Orang itu mengatakan bahwa dirinya adalah ibu dari Mun Yang. Mendengar hal itu Mun Yang ketakutan. Tetapi ternyata si pasien itu bukanlah ibunya. Mengetahui hal itu Mun Yang langsung emosi. Untung saja Gang Tai berada di sana, dan mencegah Mun Yang berbuat sesuatu kepada pasien itu. Suster rumah sakit mengatakan pada Gang Tai bahwa pasien tadi mengalami trauma berat karena kehilangan anaknya. Sementara itu kondisi Mun Yang menjadi berubah drastik akibat kejadian di rumah sakit tadi. Dirinya selalu mengingat perkataan pasien tadi. Bahkan membuatnya tanpa sadar berteriak di hadapan pasien yang mengikuti pelajaran sastranya.
Gang Tai mendengar hal itu menjadi khawatir dengan keadaan Mun Yang. Ketika di rumah Mun yang selalu mengurung diri di kamarnya, bahkan makanan yang disiapkan Gang Tai tak pernah dimakan oleh Mun Yang. Mimpi buruk Mun yang sempat hilang kini kembali lagi. Bahkan mimpi itu seolah semakin nyata, membuat Monyong menangis. Gang Tai yang mendengar tangisan Mun Yang merasa heran dengan sikap Mun yang merasa ketakutan. Mun Yang menyuruh Gang Tai pergi dari rumahnya, karena ia takut atas ancaman ibunya. Seperti yang ada dalam mimpinya. Gang Tai yang mulai menaruh perasaan pada Mun Yang berusaha menenangkannya. Ia berkata jika mimpi buruk yang dialami Mun Yang tak akan pernah terjadi. Gang Tai dengan penuh kehangatan menemani Mun yang sedang mengalami demam. Di pagi hari ketika terbangun Gang Tai terlihat sedikit canggung pada Mun Yang. Ia menyuruh Mun Yang untuk istirahat. Ternyata semua mimpi buruk yang terjadi pada Mun Yang baru-baru ini merupakan peristiwa yang pernah terjadi pada Mun Yang di waktu kecil, sehingga semua itu menjadi trauma padanya sampai saat ini. Manajer Mun Yang ke sana dan langsung membereskan barang-barang Mun Yang karena khawatir dengan keadaan Mun Yang semakin parah jika terus tinggal di istananya. Tetapi Mun Yang tidak mau pergi dari sana karena dirinya mau dekat dengan Gang Tai. Manajernya terus memaksa sehingga membuat Mun Yang berontak dan mendorongnya. Hal tersebut membuat sang manajer terjatuh, untunglah Gang Tai menyelamatkannya. Gang Tai menyuruh sang manajer itu untuk pergi. Setelah sang manajer pergi, Gang Tai meminta Mun Yang untuk mengunci pintu jika dirinya sedang tak ada di sana. Mun Yang tersenyum karena merasa jika Gang Tai mulai perhatian kepadanya. Mun Yang meminta Gang Tai untuk membawanya jalan-jalan saja. Gang Tai pun pada akhirnya menuruti keinginan Mun Yang untuk jalan-jalan. Beberapa saat kemudian Gang Tai meminta maaf atas perkataannya dulu yang menyebut Mun Yang seperti tong kosong. Mun Yang meminta syarat jika ingin dimaafkan Gang Tai harus menjawab pertanyaan darinya, apakah Gang Tai pernah tidur dengan wanita sebelumnya. Gang Tai kaget mendengar itu. Gang Tai pun dengan malu-malu menjawab jika dirinya belum pernah melakukan hal seperti itu. Mendengarnya Mun Yang mengerti jika Gang Tai merupakan orang yang berpendirian teguh. Karena selalu menolak apapun yang diinginkan orang normal. Gang Tai menerangkan ia bukannya tak mau, melainkan menahan diri dari keinginan itu. Karena menurutnya tidak semua orang bisa bebas melakukan keinginannya. Mendengar semua itu Mun Yang mendekatkan wajahnya dan berkata jika dirinya akan berbuat itu pada Gang Tai. Gang Tai yang mendengar hal itu terdiam seolah dirinya pun ingin melakukannya pada Mun Yang. Merasa dirinya diabaikan oleh Gang Tai yang fokus dengan ponselnya, Mun Yang mengambil ponsel itu. Saat ponsel itu berada di tangan Mun Yang, Nuri menelepon dan menanyakan kenapa Gang Tai cuti. Mun Yang tanpa ragu mengatakan jika Gang Tai cuti karena sedang bermain dengannya. Mendengar semua itu Nuri menjadi kesal, karena orang yang ia sukai semakin dekat dengan Mun Yang. Kemudian Mun Yang meminta Gang Tai untuk berpacaran dengannya. Gang Tai yang mendengar semua itu menjawab, ia menemani Mun Yang seharian hanya mendengar semua jawaban dari Gang Tai. Mun Yang hanya terdiam. Sementara itu manajer yang merasa pengorbanannya diabaikan oleh Mun Yang terlihat kesal. Nuri yang sudah mabuk karena terlalu banyak minuman mendatangi manajer Mun Yang. Nuri pun langsung berbuat kasar dengan menyalahkannya karena membuat Gang Tai menjauh darinya. Keesokan harinya, direktur rumah sakit memanggilnya untuk membicarakan sesuatu. Direktur sudah mengetahui jika Gang Tai tinggal serumah dengan Mun Yang. Ia juga mengetahui kondisi Mun Yang berubah setelah kejadian di rumah sakit dulu.
Kemudian si direktur menceritakan mengenai ibunya Moon yang merupakan seorang penulis novel terkenal. Tiba-tiba dinyatakan menghilang ketika akan menyelesaikan novelnya. Setelah 5 tahun menghilang, ibunya Monyong dinyatakan meninggal. Tetapi menurut Gang Tai, jika kemungkinan besar sebenarnya ibu Moon yang masih hidup dan tinggal di suatu tempat. Si direktur yang mendengarnya kemudian membuka kembali catatan medis milik ayahnya Moon yang karena si direktur merasa penasaran tentang kemungkinan yang dikatakan Gang Tai. Setelah pulang dari rumah sakit, Gang Tai mengunjungi temannya untuk meminum-minum. Ia melakukannya karena merasa dulu dirinya juga diabaikan oleh ibunya. Setelah pulang di perjalanan, Gang Tai banyak menerima SMS dari Moon yang menanyakan kenapa ia terlambat pulang. Setibanya di istana Moon yang, Gang Tai melihat Moon yang tertidur di tangga. Karena menunggu Gang Tai pulang, Gang Tai pun membangunkan Moon yang agar pindah ke kamarnya. Ketika bangun, Moon yang menyadari Gang Tai sedang mabuk. Sehingga Moon yang juga ingin Gang Tai menemaninya untuk mabuk. Namun Gang Tai menolak ajakan itu karena menurutnya, jika mereka berdua mabuk maka hal-hal tak diinginkan akan terjadi. Seolah-olah tidak takut mendengar hal itu, Moon yang malah ingin mabuk bersamanya. Gang Tai pun mengeluarkan sebuah boneka sebagai hadiah untuk Moon yang. Awalnya Moon yang tak mau menerima boneka itu karena terlihat jelek. Tetapi ketika Gang Tai mengatakan bahwa boneka itu adalah buatannya sendiri, yang ia berikan kepada kakaknya untuk menghilangkan mimpi buruk. Mendengar semua itu, Moon yang pun dengan senang hati menerima boneka itu. Setelah itu Gang Tai masuk ke kamar dengan menggoda kakaknya yang sedang tertidur. Di saat itu kakaknya mengatakan tentang makanan yang disukai Gang Tai yang dulu sering diberikan ibunya. Gang Tai teringat kembali dengan kenangan bersama ibunya yang selalu merasa mengabaikannya. Ternyata apa yang dipikirkan Gang Tai mengenai ibunya salah, karena ibunya sangat menyayanginya. Walaupun selalu mengutamakan kakaknya. Mengingat hal itu membuat Gang Tai menangis sebab ia melupakan kasih sayang itu. Sementara itu Moon yang begitu kegirangan setelah mendapatkan hadiah boneka yang diberikan Gang Tai. Keesokan harinya di rumah sakit, Moonium dengan wajah marah terlihat mencari si rektur rumah sakit itu, karena menghapus kelas sastranya diajarkannya. Ketika mencari, Moon yang bertemu dengan pasien yang dulu mengaku sebagai ibunya. Moon yang langsung menyalahkan pasien itu karena telah merugikannya. Gang Tai yang berada di sana berusaha mencegah Moon yang agar tidak berkata kasar kepada pasien itu. Dengan egoisnya, Moon yang meminta mantel yang dipakai pasien itu sebagai ganti rugi. Melihat tindakan Moon yang pada pasien itu, Gang Tai marah karena mantel itu sangat berharga baginya, karena mantel itu merupakan pemberian anaknya sebelum meninggal. Namun pasien itu dengan sukarela memberikan mantel itu, sambil berkata jika sekarang pundaknya sudah lebih ringan karena meminta mantel itu. Gang Tai baru mengerti jika apa yang dilakukan Moon yang sebenarnya ingin membantu pasien itu, walaupun dengan caranya yang aneh. Kemudian Gang Tai pun mengusap rambut Moon yang dan mengatakan jika apa yang dilakukan Moon yang sangatlah luar biasa, karena bisa menyadari sesuatu yang tak pernah ia sadari. Moon yang pun mulai memberanikan diri agar kuat melawan ketakutan kepada ibunya dengan memotong rambutnya. Gang Tai melihat Moon yang sedang memotong rambutnya. Ia pun membantu Moon yang merapikan rambutnya itu. Setelah selesai, Gang Tai begitu terkesima melihat penampilan Moon yang begitu cantik.
Pada scene yang berbeda, ayah Moon Yang begitu tersiksa dan ketakutan di rumah sakit, ketika seorang wanita menyanyikan sebuah lagu yang dulu pernah ia dengarkan. Kembali pada Moon Yang, dirinya begitu senang dengan pujian Gang Tai dengan penampilan rambut barunya. Moon Yang yang telah berani melawan ketakutannya, memberikan kunci mobil miliknya kepada Gang Tai, supaya bisa dipakai pergi bekerja ke rumah sakit. Ketika tiba di rumah sakit, Gang Tai mendapat kabar kondisi ayahnya Moon Yang yang ditemukan tak sadarkan diri. Setelah sadar, Gang Tai berusaha bertanya kepada ayahnya Moon Yang tentang apa yang terjadi. Ayah Moon Yang mengatakan jika dirinya mendengar seseorang menyanyikan sebuah lagu yang dulu selalu dinyanyikan ibunya Moon Yang. Ia juga mengatakan jika ibu Moon Yang ada di rumah sakit ini. Mendengar hal itu, Gang Tai kemudian membicarakannya dengan direktur rumah sakit itu. Lalu mereka mengecek CCTV, ternyata menyanyikan lagu itu Okran. Ketika rektur menanyakan hal itu, Okran langsung membantahnya, dirinya tak mengakui hal itu. Si direktur sangat yakin Okranlah yang menyanyikan lagu itu. Namun karena kecurigaan mereka belum mempunyai bukti kuat, si direktur pun meminta Gang Tai menjaga rahasia temuan mereka itu. Ia meminta Gang Tai untuk lebih menjaga Moon Yang. Ketika jam istirahat, Gang Tai pergi keluar karena Moon Yang minta ditemani. Tetapi saat di kafe, Gang Tai malah melihat Moon Yang yang tertarik pada seorang pria yang ternyata CEO perusahaan penerbit yang tertarik terhadap karya Moon Yang. Sehingga membuat Gang Tai sedikit kesal karena Moon Yang mengabaikannya. Begitu saja Gang Tai pun semakin kesal ketika Moon Yang mau diajak berfoto oleh pria itu. Karena dirinya yang harus memegang kamera, Gang Tai pun meluapkan rasa cemburunya kepada Moon Yang, lalu ia pergi begitu saja. Moon Yang yang sering bersikap aneh ternyata bukan tertarik pada orang itu, tetapi ia lebih tertarik pada ballpoint yang digunakan pria. Beberapa saat kemudian di rumah sakit, Gang Tai bertemu dengan manajer Moon Yang yang sedang mendekati Nuri. Di sana Gang Tai masih saja kesal, karena cemburu. Dan ia meluapkan kekesalannya kepada si manajer, tetapi ternyata manajer itu mengerti dengan sikap Gang Tai itu.